Selamat pagi anak-anak, kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Ikut-ikut. 1, 2, 3. Ikut-ikut, ku kan ikut Yesus. Manapun, kapanpun, ku mau ikut terus. Ikut-ikut, ku kan ikut Yesus. Manapun dia bimbing, ku ikut terus. Follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, I will follow Jesus. Everywhere He lead me, I will follow on. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Jin. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan alam semesta, di pagi hari ini kami bersyukur dapat mengikuti yaitu chapel hour, dan kami menyerahkan untuk chapel hour kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Mohon Tuhan berkati dan tuntun kami semua untuk mengerti firman Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tema firman Tuhan pagi ini adalah ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Apa temanya anak-anak? Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Seperti lagu tadi, ikut-ikut ya. Nah, pagi ini kita belajar dari seorang raja, yaitu Raja Asaria, yaitu Raja Yehuda. Dia ini adalah menjadi raja pada umur 16 tahun, ya, masih muda anak-anak ya. Nah, kemudian dia 16 tahun, ia berumur 16 tahun ya pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun ya lamanya dia memerintah. Dengan usia yang muda, yang begitu lama dia memerintah. Nah, tetapi pagi ini paling tidak ada 3 hal yang dapat kita pelajari ya dalam kehidupan Raja Asaria ini. Nah, pertama, Asaria orang yang percaya kepada Allah. Ya, dia dikatakan bahwa dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oke. Nah, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini bagus kita teladani. Kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus percaya pada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Namun, anak-anak, ternyata Raja Asaria ini, ya, pertama memang dia percaya kepada Allah. Okay. Nah, yang kedua, dia membiarkan rakyatnya menyembah berhala. Ketika dia mengandalkan Tuhan, ya, dia hidup benar, kerajaan itu diberkati, makmur, sejahtera, ya kan?
Mereka semua hidup dengan berlimpah-limpah. Tetapi mereka lupa dengan Tuhan. Di sini kita melihat kesalahan dari raja, yaitu membiarkan rakyatnya menyembah berhala. Ya. Di sini katakan yaitu membiarkan bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, masih tetap. Ya. Jadi mereka menyembah berhala. Ini yang tidak boleh diikuti. Kita sudah ikut Yesus, kita sudah percaya Tuhan Yesus. Kita tidak boleh lagi menyembah berhala. Kita tidak boleh lagi ikut pada ilah lain. Kita tidak boleh lagi untuk mengikuti cara-cara iblis. Ya, harusnya kita menjauhkan itu semua. Bagaimana dengan anak-anak? Sudahkah anak-anak setia kepada Tuhan, hidup benar ke dia hadirat Tuhan? Sudahkah anak-anak jauhkan dari semua hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak layak dan tidak pantas dan tidak baik, ya kan? Nah, dalam hukum 10 hukum sudah memberitahu kita, ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita hanya percaya pada Tuhan Yesus saja. Tidak boleh ada yang lain, ya. Kalau ada yang lain, kita harus tinggalkan. Ya, kita harus tidak boleh ikuti, ya. Kita harus tinggalkan. Nah, pertama bahwa Raja Asaria itu melakukan yang benar di mata Tuhan. Itu bagus dan kita perlu ikuti. Tetapi yang kedua, Asaria itu membiarkan rakyatnya menyembah berhala. Ini yang tidak boleh diikuti. Ya. Jadi kalau anak-anak nanti menjadi seorang pemimpin, ya, dan jangan biarkan, ya, yaitu anak buahnya atau rakyatnya, atau saudaranya, yaitu menyembah berhala, tetapi bawa mereka, ya, untuk mengenal Tuhan, bawa mereka untuk setia kepada Tuhan. Nah, apa akibatnya dari karena dia membiarkan, ya. Akibatnya di sini dikatakan bahwa Asaria yaitu mengalami sakit kusta. Pada zaman dulu orang sakit kusta itu tidak boleh tinggal serumah. Sangat menyedihkan anak-anak. Dia harus tinggal sendiri, jauh dari kota, jauh dari manusia, ya kan? Bahkan kalau ketemu dengan orang dia harus bilang najis. Jadi betapa menyedihkan anak-anak. Tapi itu adalah akibat perbuatan Raja Asaria yang salah. Jadi setiap perbuatan yang jahat, yang tidak benar di hadirat Tuhan pasti ada akibatnya, ada konsekuensinya, anak-anak. Nah, masihkah anak-anak mau berbuat dosa? Jangan, anak-anak. Masihkah anak-anak mau berbuat jahat dengan temanmu, dengan orang tuamu, saudaramu? Jangan, anak-anak. Itu adalah dosa. Nah, apalagi kalau kita menyembah kepada berhala, itu dosa yang Tuhan benci, Tuhan tidak senang. Ya, kita akan menanggung akibatnya. Seperti Raja Asaria ini, walaupun dia seorang raja, ya kan? Tuhan tidak memandang siapapun kita. Ya. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan dan mau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Sudahkah anak-anak hidup sesuai dengan Tuhan?
firman Tuhan? Sudahkah anak-anak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus? Dan kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, kita harus benar-benar kita memberikan hidup kita, nyawa kita, ya, waktu kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Karena perbuatan yang salah berakibat resiko, ya, berdampak, berakibat yang fatal terhadap Raja Asaria. Dia tidak dapat lagi memerintah, dia diasingkan, dia dibiarkan di hutan anak-anak. Nah, bersyukur memang dia punya anak, ya. Kemudian anaknya yang menjalankan roda pemerintahan pada saat itu. Dan Asaria sampai pada akhirnya dia mati. Ini sangat menyedihkan. Hidup manusia anak-anak sementara. Tetapi apa yang kita lakukan selama kita hidup ini? Sudahkah kita hidup benar di hadirat Tuhan? Sudahkah kita menjauhkan dari ilah-ilah, dari dosa, dari kejahatan, dari kehidupan kita? Sudah kitakah benar-benar ikut Yesus? Kalau kita belum benar-benar ikut Yesus, pagi ini mesti bertobat anak-anak. Katakan pada Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Pasti Tuhan mengampuni dosa anak-anak. Mungkin anak-anak tidak berkata, tapi Tuhan tahu apa dalam pikiran anak-anak, dalam lubuk jantung anak-anak. Dia tahu, Tuhan tahu siapa kita, anak-anak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita melakukan yang jahat. Kita membiarkan dan hal yang buruk, ya, dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tiap hari kita memanggil nama Tuhan Yesus. Itu kita menyanyi, memuji, berdoa, ya, baca firman Tuhan, kebaktian, sekolah minggu, ya. Nanti kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yaitu dengan kita menerima Tuhan Yesus, yaitu dengan kita mengaku dosa kita. Yesus tinggal dalam lubuk jantung kita. Ya. Apapun kesulitannya, apapun masalah dalam hidup anak-anak, ya, keluarga anak-anak, ya, kita harus mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mengandalkan dunia, kita tidak boleh mengandalkan pada ilah-ilah yang lain, tapi kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus, satu-satunya yang kita yakini, yang kita percayai. Sudahkah anak-anak mengandalkan Yesus dalam hidup anak-anak? Sudahkah Anda, anak-anak, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus? Jikalau tidak, pagi inilah saatnya untuk percaya Tuhan Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan Yesus secara pribadi. Dan anak-anak, di dalam Alkitab begitu banyak raja-raja anak-anak. Tetapi tidak semuanya raja itu baik. Tetapi juga ada raja yang tidak baik. Ada juga raja-raja yang masih kompromi dengan dosa. Seperti Asaria ini. Dia kompromi. Dia tahu bahwa itu salah. Dia tahu itu jahat, itu tidak benar. Tapi dia biarkan. Demikian juga anak-anak. Kalau anak-anak tahu teman anak-anak berbuat tidak baik, jangan biarkan. Beritahu dia bahwa itu salah. Ya. Apa yang menjadi pedoman kita, yaitu Alkitab, yaitu firman Allah, anak-anak. Jangan biarkan dan kehidupan kita, kekudusan kita,
yaitu dikotori oleh penyembahan, oleh hal-hal yang jahat, oleh dosa anak-anak. Kita harus memelihara kekudusan sepanjang hidup kita. Jangan kekudusan itu yang merusak kehidupan kita. Nah, bagaimana kita memelihara kekudusan? Yaitu kita harus rajin berdoa, baca Alkitab dan kebaktian. Itu kita, dan dengan firman Tuhan ya, dan rajin ya, kita dapat menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Nah, apakah anak-anak mau menjaga kekudusan anak-anak? Ya, anak-anak harus rajin ya, berdoa. Kalau tidak bisa berdoa, belajar berdoa dan membaca firman Tuhan, walaupun 1 ayat ya, 2 ayat, baca saja setiap hari. Jangan lupa untuk bersekolah minggu anak-anak. Penting sekali anak-anak, ya kan? Ya, kita tidak hanya cukup percaya saja, tapi kita juga haruslah dan rajin ya, dan mengikuti aturan Alkitab, aturan firman Tuhan. Pagi ini kita sudah belajar, temanya adalah dan yaitu ikut Yesus sungguh-sungguh. Ya. 1, kita melihat dan raja melakukan hal yang benar ya di mata Tuhan yang boleh kita ikuti. Tapi yang 2, raja membiarkan orang menyembah berhala, orang berbuat jahat. Ini tidak boleh diikuti, harus kita tinggalkan. Dan akibatnya apa? Dia kena kusta dan diasingkan dan sampai meninggal. Ini sangat-sangat menyedihkan anak-anak. Saya yakin kita tidak mau ya seperti itu. Oleh karena itu, ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami. Dan kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali kami datang pada Engkau bersyukur, kami menyerahkan dan pelajaran pagi ini dari 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai 7, yaitu Raja Asaria. Dan walaupun dia hidup dan benar di mata Tuhan, tetapi dia masih kompromi. Ya, dia membiarkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Kiranya Tuhan, janganlah terjadi dalam kehidupan kami seperti ini, tetapi ajarilah kami untuk senantiasa hidup kudus yang berkenan kehadirat Tuhan. Apa yang terjadi dengan Raja Asaria, dan akhirnya dia punya kusta dan juga diasingkan dan dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan ini mengingatkan kami semua, ini supaya kami tidak dan melakukan yang sama, berbuat yang sama. Karena kami tahu bahwa Allah itu membenci dosa. Allah membenci penyembahan berhala. Ya Tuhan, berikanlah mata kami tertuju kepada Allah saja. Ampuni segala dosa dan segala kami. Kami menyerahkan ya, pelajaran pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong anak-anak yang sudah mendengar. Kalau mereka yang belum percaya Yesus dapat percaya pada Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama doa syukur. Amin. Pagi ini kita sudah dan belajar firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai 7. Dan sudah Bapak ucapkan selamat pagi
Tuhan Yesus memberkati. Amin.